Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menganalisis film yang berjudul Taare Zaman Park. Sebelum itu, perkenalkan saya Dina Trisuriani dengan NIM 14014222236, nomor presensi 23. Berikut merupakan identitas film yang akan kita analisis. Berikutnya terdapat topik analisis. Yang pertama, analisa tokoh utama Ishan Awasthi dari sudut perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Kemampuan kognitif adalah kemampuan anak dalam berpikir lebih kompleks serta melakukan peneralan dan pemecahan masalah. Perkembangan kemampuan kognitif ini akan memudahkan anak dalam menangkap informasi umum yang lebih luas dan berfungsi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Kemampuan berbahasa pada anak sangatlah penting karena mereka menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan orang lain, sehingga mereka dapat bertukar informasi serta mengekspresikan emosi, pikiran, dan keinginan. Perkembangan bahasa pada anak terjadi secara sistematis dan berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Kemampuan bahasa penting untuk perkembangan kognitif, dan kemampuan kognitif penting untuk perkembangan bahasa. Sebagai ahli berpendapat bahwa kemampuan bahasa dan perkembangan kognitif anak terjadi bersamaan dan terpisah atau independen. Pada film ini, Ishan mengalami disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca, mengeja, dan memahami kata-kata tertulis. Ishan mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak seperti pada pembelajaran matematika atau ilmu pengetahuan. Perkembangan kognitif melibatkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep ini, dan disleksia dapat mempengaruhi kemampuan ini. Ishan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah sehari-hari, baik dalam konteks akademis maupun kehidupan sehari-hari lainnya. Contohnya, Ishan tidak bisa mengerjakan soal dan tugas sekolah, serta Ishan juga berkelahi dengan teman-temannya. Beberapa adegan dalam film tersebut memperhatikan bahwa Ishan yang mudah teralihkan dan kesulitan dalam berkonsentrasi ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitifnya karena fokus dan perhatian yang baik diperlukan dalam proses pembelajaran. Ishan juga mengalami keterlambatan dalam pengembangan bahasa. Hal ini dikarenakan disleksia yang dimilikinya. Ishan kesulitan dalam memahami simbol serta membedakan huruf sehingga menghambat perkembangan bahasa dan perkembangan kognitifnya yang disebabkan adanya kelainan dalam neurobiologis. Anak-anak yang mengalami disleksia harus mendapatkan penanganan khusus serta bantuan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan perkembangan bahasanya. Maka, peran dari orang tua dan guru sangat berpengaruh penting dalam perkembangan Ishan. Ketika mengajari Ishan yang memiliki disleksia, pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin seperti yang dilakukan oleh Shirley Kum selaku guru Ishan. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat juga dukungan dari orang tua maupun guru kepada Ishan dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa Ishan sehingga dapat menjadi selayaknya anak normal lainnya. Selanjutnya, analisis tokoh utama Ishan Awasthi dari sudut perkembangan psikososial dan perkembangan moral. Psikososial merupakan hubungan antar kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental dan emosinya yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial atau orang lain. Dalam perkembangan psikososial ini, anak akan membutuhkan penambahan pengetahuan melalui belajar, baik secara sistematis belajar di sekolah maupun kebiasaan dalam keluarga yang dapat mengembangkan sikap dan perilaku anak. Anak akan memerlukan pengawasan dan perhatian serta arahan dari guru di sekolah maupun dari orang tua di rumah untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, juga memunculkan keterampilan-keterampilan baru pada anak. Psikolog asal Jerman, Erik Erikson, terkenal dengan teorinya mengenai 8 tahap perkembangan manusia. Namun hanya 5 tahap pertama yang berkaitan dengan anak-anak. Melihat pada usia Ishan
Ia telah berada pada tahap rajin versus rendah diri, yaitu usia 6-12 tahun atau masa sekolah. Dalam tahap ini, anak akan berusaha untuk mencapai tujuan atau prestasi. Tetapi kegagalan dapat menyebabkan rasa rendah diri pada anak. Menurut kondisi Ishan, saat sebelum kedatangan Shirnikum, selaku guru yang dapat memahami kondisi Ishan dan membantunya, Ishan sudah berusaha untuk mengikuti dan memahami pembelajaran. Namun, dia masih saja merasa kesulitan dan dia bahkan merasa takut dengan huruf dan angka. Dan dia tak lagi menggambar, padahal menggambar merupakan kegiatan yang sangat dia sukai. Moral merupakan panduan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk dalam tindakan dan perilaku seseorang setiap harinya. Perkembangan moral memiliki ikatan dengan aturan. Perkembangan moral melibatkan perubahan pada perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak yang berkenaan dengan aturan, tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam masyarakat sosial. Moral terlibat dalam perbuatan, tingkah laku, dan ucapan seseorang saat berinteraksi dengan orang lain, yang dialami oleh Ishan, di mana dia mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dia menjadi anak yang pendiam dan sulit mengontrol emosinya karena dia terpengaruh oleh pandangan negatif dari guru dan teman-temannya. Dengan kebutuhan khusus yang dimiliki Ishan, dia merasa sulit untuk mengikuti pembelajaran, sulit untuk fokus, dan tidak bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah sehingga dia sering mendapatkan hukuman. Semua orang menganggap bahwa Ishan adalah anak yang nakal dan tidak mau belajar. Padahal, Ishan hanya membutuhkan bimbingan dan arahan yang tepat, seperti yang dilakukan oleh Shirnikum. Shirnikum yang pernah mengalami kondisi yang sama dengan Ishan, yaitu disleksia, dia dapat memahami dan membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Shirnikum juga melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan orang tua Ishan mengenai kebutuhan khusus yang dimiliki oleh Ishan, sehingga dia dapat memberikan pengarahan kepada Ishan menggunakan cara yang tepat dan orang tua Ishan juga dapat memberikan dukungan kepada Ishan. Dengan adanya bimbingan dan pengarahan yang tepat pada Ishan, serta adanya dukungan emosional dan penerimaan sosial yang memadai, Ishan dapat mengatasi kesulitannya sehingga dapat kembali memunculkan rasa percaya diri pada dirinya. Ishan dapat belajar untuk menghargai keunikan yang dimiliki dirinya sendiri dan melihat dunia dengan imajinasinya. Ishan tidak lagi merasa rendah diri karena keadaan khusus yang dimilikinya. Karena hilangnya rasa rendah diri tersebut, Ishan dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya. Ishan juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan meningkatkan kemampuan belajarnya, sehingga semua orang merasa sangat bangga padanya. Berikutnya adalah analisa pembelajaran di sekolah dari sudut pandang teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang meyakini bahwa setiap individu sangat dipengaruhi segala kejadian di sekitar lingkungannya yang akan memberikan pengalaman terhadap individu tersebut. Menurut Nahar pada tahun 2016, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang menuntut guru untuk memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada peserta didik. Dan hasil dari stimulus tersebut akan dapat diamati serta diukur berdasarkan tujuannya untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku secara signifikan. Teori belajar behavioristik menekankan pada segala sesuatu yang terlihat, yaitu seperti tingkah laku, dan kurang memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Dari pandangan teori ini, kedua sekolah Ishan tidak memiliki kriteria yang memenuhi di mana guru dituntut untuk memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada peserta didiknya. Guru-guru di sekolah pertama Ishan tidak dapat memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada Ishan, sehingga Ishan tidak memiliki perubahan atau perkembangan pada tingkah lakunya. Lalu, di sekolah kedua Ishan, pada awalnya guru-guru di sana juga tidak dapat memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada Ishan. Bahkan guru-guru tersebut selalu memberikan hukuman kepada Ishan karena tidak dapat mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik, yang nantinya malah memberikan rangsangan yang buruk kepada Ishan.
sehingga Ihsan menjadi anak yang lebih diam dan merasa rendah diri. Namun, keadaan berubah setelah Sherniku menjadi guru pengganti di sekolah tersebut. Setelah Sherniku mengetahui keadaan dan kesulitan Ihsan dalam belajar, dia mampu mengerti dan memberikan rangsangan yang baik sebagai stimulus kepada Ihsan, sehingga Ihsan memiliki perubahan dan perkembangan yang baik pada tingkah lakunya secara signifikan. Teori belajar kognitif merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh pandangan atau pemahaman terhadap situasi yang berhubungan dengan tujuan. Teori ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan dari pandangan dan pemahaman. Teori belajar kognitif lebih mementingkan pada proses belajar daripada hasil belajarnya. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Baharudin dan kawan-kawan pada tahun 2008 menjelaskan bahwa menurut teori kognitif, belajar merupakan sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri anak melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Pada kedua sekolah milik Ihsan, keduanya tidak menerapkan teori belajar ini dengan baik. Pada sekolah pertama, guru tidak mau mengerti dan mempelajari mengenai kekurangan dan kesulitan yang dimiliki oleh Ihsan, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana cara yang benar untuk memberikan pembelajaran pada Ihsan. Ihsan tidak bisa mengikuti pembelajaran dan tidak memiliki perkembangan terhadap ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian pada awalnya di sekolah kedua Ihsan juga sama dengan sekolah pertamanya. Namun sejak Shernikum menjadi guru sementara di sekolah tersebut, Ihsan mengalami perkembangan karena Shernikum dapat mengetahui metode pembelajaran yang tepat untuk Ihsan, sehingga perkembangan kognitif Ihsan mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya adalah analisis pembelajaran di sekolah melalui teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar humanistik dipelopori oleh ahli psikologi Carl Roger dan Abraham Maslow. Roger menyatakan bahwa semua manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dalam cara yang konsisten menurut diri mereka sendiri. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk berkembang. Setiap individu memiliki hak untuk memilih tujuan hidupnya, dan pandangan individu terhadap dirinya sendiri lebih penting daripada lingkungannya. Pada film tersebut, sekolah pertama Ihsan sudah gagal untuk memahami dan menerapkan teori belajar ini. Guru-guru di sekolah tersebut berpikir bahwa Ihsan merupakan anak yang tidak dapat berkembang. Mereka juga gagal dalam mengenal potensi yang dimiliki oleh Ihsan, dan mereka juga gagal dalam memberikan dukungan pada Ihsan, sehingga Ihsan merasa rendah diri dan memiliki rendahnya pemahaman tentang dirinya sendiri. Kemudian di awal sekolah kedua Ihsan juga sama seperti sekolah pertamanya, guru-guru di sana bahkan lebih membuat Ihsan merasa rendah diri. Namun Shernikum datang dengan harapannya untuk belajar memahami kesulitan yang dialami oleh Ihsan. Shernikum melihat potensi dalam diri Ihsan dengan baik. Dia juga memberikan dukungan kepada Ihsan sehingga Ihsan tidak merasa rendah diri dan mampu memiliki pemahaman diri yang baik. Di akhir film, Ihsan mampu memahami perubahan yang signifikan. Dia sudah mampu mencapai hal-hal positif dari dirinya dan memiliki rasa percaya diri yang baik karena seseorang memiliki anggapan dan pandangan yang positif tentang diri Ihsan yang mampu mendorong Ihsan untuk mengalami perubahan yang positif. Shernikum mampu menerapkan teori belajar humanistik dengan baik sehingga mampu mendorong perubahan tersebut kepada Ihsan. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang menyatakan bahwa pembelajaran yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman dan memberikan makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Tujuan dari penggunaan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran ialah untuk membantu meningkatkan pemahaman peserta didik. Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana pembelajar secara aktif
mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru yang didasarkan pada pengetahuan yang telah dimilikinya di masa lalu atau ada pada saat itu. Pada film tersebut, sekolah Ishan yang pertama gagal menerapkan teori belajar ini pada Ishan. Guru-guru di sekolah tersebut tidak dapat menjadikan diri mereka sebagai fasilitator guna membantu meningkatkan pemahaman Ishan. Kemudian pada awalnya di sekolah kedua Ishan, guru-guru juga tidak dapat menjadi fasilitator untuk meningkatkan pemahaman Ishan. Namun saat Shernikum datang, dia dapat menjadi fasilitator yang membantu Ishan meningkatkan pemahamannya. Dia membantu Ishan untuk membangun pemahamannya sendiri secara aktif dan kreatif sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Ishan. Ishan diajari untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang dimilikinya. Sekian analisis film Theresa Menpar, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.